Jadi teman-teman juga di fase Andromeda seperti ini, struktur iklan juga sudah cukup berbeda ya. Tahu nggak sih sekarang iklan di Meta Ads untuk jualan properti itu makin simple karena dibantu sama AI dan tentunya dengan algoritma Andromeda yang terbaru. Ini jadi makin simple, jadi makin mudah untuk dapat hasil kayak gini nih. Yang tadinya cost per message-nya sekitar segini, begitu kita rubah pakai strategi yang terbaru, pakai struktur ads yang terbaru, hasilnya jadi seperti ini. Nah, tapi ini nggak sesederhana itu ya teman-teman ya. Ini ada fundamentalnya, ada dasarnya. Kita akan bahas di video ini. Nah, kenalkan nama gue Omar, gue adalah seorang property business coach. Gue udah banyak mendampingi proyek-proyek properti yang tadinya mereka tidak ada penjualan, yang nol penjualannya. Begitu didampingi dengan strategi properti, akhirnya sekarang mereka bisa closing, mereka bisa akad, sehingga cash flow di perusahaan mereka semakin baik. Dan sudah puluhan, bahkan ratusan perusahaan sudah dibantu sama strategi properti. Mungkin saatnya nanti untuk Anda juga. Oke, sekarang kita simak video bagaimana kita membongkar struktur Meta Ads terbaru sehingga bisa menghasilkan closingan jadi lebih banyak dan iklan jadi lebih gampang. Di video kali ini kita akan bahas beberapa poin berikut ini agar iklan Anda mengikuti pola dari Andromeda yang terbaru dan tentunya dengan struktur yang benar. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah bagaimana kita membuat konten yang sesuai dengan algoritma Meta terbaru. Yang kedua, kita akan bahas juga tentang bagaimana membuat konten tersebut menjadi efektif dengan menggunakan AI. Yang ketiga, kita akan bahas step by step struktur dari iklan yang benar, ya, terutama di fase testingnya terlebih dahulu, supaya nanti kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Yang keempat, kita akan bahas sedikit tentang bagaimana membaca metrik atau analisa dari project tersebut, dari iklan tersebut. Di cara ngiklan Meta yang lama gitu ya, itu kan kita biasanya memulai dengan menentukan audiensnya terlebih dahulu ya, umur, lokasi, interest, ya, detail targeting, kemudian placement segala macam. Nah, ini cara lama kita ya. Lalu setelah itu kita buat konten yang kita tes apakah mereka sesuai dengan audiens yang sudah kita buat. Sehingga nanti terjadi ada banyak ads yang kita buat. Nah, ini seperti ini kondisinya. Dia akan diarahkan ke audiens yang kita buat. Nah, namun dengan model Meta yang terbaru itu kita akan dibalik ya, Jadi kita tentukan dulu target market kita butuh konten yang seperti apa gitu ya. Jadi kita tentukan target marketnya, lalu template-nya, format iklan seperti apa. Nah, inilah nanti akan menjadi yang kita sebut sebagai konsep iklan. Nah, konsep iklan ini akan dioptimasi oleh Meta, akan di-reach, akan disebar ya, di-broadcast ke database-nya Meta, sehingga nanti dari situ akan dilihat siapa yang minat dengan konten tersebut. Nah, itulah nanti akan dibangun menjadi audience yang akan dioptimasi oleh Meta Ads. Oke, step yang kedua adalah teman-teman nanti menentukan angle dari konten tersebut ya. Nah, ini sebenarnya nanti bisa dibantu oleh ChatGPT ataupun AI yang lainnya gitu ya. Nah, fungsinya adalah bagaimana nanti kita menciptakan angle-angle ya dari tadi yang kita udah pernah, yang sudah kita buat sebelumnya, menentukan avatarnya, kemudian format dari kontennya. Di sini saya kasih contoh adalah format untuk konten yang single image ya, seperti ini. Nah, ini nanti dibantu sama AI, mungkin bisa, kalau saya pakai ChatGPT ya, kita tinggal kasih prompt-nya ke ChatGPT. Tapi yang perlu diperhatikan adalah angle ya teman-teman ya. Angle di sini, jadi jangan teman-teman membuat satu konten dengan angle yang sama lalu diulang-ulang gitu. Itu akhirnya nanti si metanya jadi nggak akan banyak learningnya gitu loh. Nah, makanya dibuat banyak angle ya. Kayak di sini contohnya, di sini angle-nya lebih ke mungkin ke promo ya, ke lokasi ya, ke unitnya. Kalau di sini lebih ke harga, yang di sini lebih ke mungkin ada acara open table-nya segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya nanti bisa didalami lebih jauh, tapi intinya adalah bagaimana membuat angle yang berbeda sehingga nanti si Meta itu bisa learning dari konten kita. Oke, step yang ketiga baru nih kita bicara tentang struktur iklannya ya. Jadi teman-teman juga di fase Andromeda seperti ini, struktur iklan juga sudah cukup berbeda ya. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang baku ya. Mungkin teman-teman punya strategi lain, punya cara lain. Tapi inilah yang saya lakukan di iklan-iklan saya ya. Saya menggunakan metode seperti ini. Jadi nanti akan ada satu campaign untuk kita testing
ya, cukup satu campaign ya. Jadi kalau selama ini banyak teman-teman dengan metode lama itu menggunakan banyak campaign ya. Itu sebenarnya dengan pola Andromeda yang sekarang itu akan membuat terjadi yang namanya nanti apa ya, tumpang tindih dari iklan itu sendiri. Makanya sekarang lebih lebih fokus ke bagaimana kita membuat satu campaign. Nah, nanti kita optimasi dari campaign tersebut. Nah, campaign di sini kita sebut campaign prospecting menggunakan CBO ya. Kenapa menggunakan CBO nggak EBO? Nanti gua akan jelaskan di video yang berikutnya ya. Tapi yang pasti kita menggunakan CBO. Lalu di sini ada eh, kita mainnya broad aja ya, karena kita mengandalkan nanti CAI-nya Meta gitu ya untuk mengoptimasi iklan kita. Jadi dibikin broad aja, tanpa ada detail targeting dan tanpa ada interest, kita bikin kosong aja gitu ya targetingnya. Paling kita batasi di usia sama di lokasi saja. Tujuannya supaya karena kita jualan properti ya, kita tentunya sangat-sangat punya fokus di lokasinya. Lalu bikin beberapa creative ads ya. Nah, ini nanti tergantung dari budgetnya teman-teman ya, tergantung dari besarnya budget teman-teman. Nanti bisa 4 ads di sini atau 5 ads. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, gunakan konsep iklan yang berbeda-beda atau nanti maksudnya berbeda-beda gini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan punya satu avatar nih, punya satu target market, gunakan untuk di satu adset ini sendiri. Jadi satu adset ini kita bicara ke satu avatar atau target marketnya. Sehingga nanti konten-konten di sini pun hanya kita sediakan untuk si target marketnya. Nah, fungsinya apa sih? Sebenarnya di sini nanti kita fungsinya adalah mentesting mana kreatif yang winning, ya. Nah, step berikutnya nanti kalau sudah beberapa hari berjalan, ya kita akan mendapatkan mana konten yang winning dari aset yang ini. Nah, setelah itu nanti beberapa hari kita akan masukkan lagi aset yang baru dengan target market yang baru dengan iklan yang baru. Nah, dari sini nanti kita akan adu nih gitu ya. Nanti akan muncul di sini ada winning ads, di sini ada winning ads, di sini ada winning ads. Nah, itulah yang nanti kita akan optimasi. Nah, dengan melakukan itu saja, teman-teman nanti bisa menghasilkan apa yang tadi saya tunjukkan di depan seperti ini dan seperti ini. Akan sangat powerful sekali dan silakan dicoba. Oke, step yang keempat adalah bagaimana nanti kita membaca metrik atau hasil dari iklan yang sudah kita lakukan. Nah, di properti sebenarnya itu kita membaca data tuh cukup panjang ya. Bukan hanya cost per lead, tapi juga click through rate-nya, cost per measure-nya, kemudian juga cost per conversion itu berapa. Ini adalah step yang panjang. Mungkin saya akan bahas nanti lebih detail di konten saya berikutnya. Nah, kalau teman-teman mau dapetin konten berikutnya, silakan subscribe channel ini, like dan komen, dan juga tentunya dipraktekin apa yang saya sampaikan kali ini. Ketemu lagi nanti di video yang berikutnya. Thank you.